Hai teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini untuk mata kuliah akan kita bahas pembelajaran berbasis praktik dalam e-learning untuk mata kuliah presentasi multimedia pertemuan ketiga untuk inti materi kuliah tentang menghubungkan teori, simulasi, dan pengalaman nyata. Mari kita mulai perkuliahan hari ini, semoga bisa dipahami untuk semuanya. Baik teman-teman, coba kita refleksi sebentar. Kenapa banyak mahasiswa merasa sudah paham teori, sudah sering menonton tutorial, bahkan nilai kuisnya bagus, tetapi ketika diminta membuat proyek nyata justru bingung harus mulai dari mana. Ini adalah kasus yang sangat sering terjadi di dunia perkuliahan, khususnya di bidang komputer dan IT. Coba lihat bagian kiri slide ini. Banyak mahasiswa sekarang menghabiskan waktu berjam-jam menonton tutorial coding di YouTube atau platform belajar online. Secara teori mereka mengerti, ketika diuji lewat kuis atau soal pilihan ganda, nilainya juga memuaskan. Tetapi masalah muncul ketika masuk ke dunia nyata. Saat diminta membuat aplikasi sederhana, mengerjakan proyek tim, atau menyelesaikan masalah real dari pengguna, mereka mulai kebingungan. Kenapa bisa begitu? Karena memahami teori itu berbeda dengan kemampuan menerapkan teori. Di dunia kerja IT, perusahaan tidak hanya mencari orang yang hafal sintaks atau tahu konsep. Perusahaan mencari orang yang mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana membuat sistem yang benar-benar bisa digunakan pengguna, bagaimana memperbaiki error saat proyek berjalan, bagaimana bekerja dalam tim, dan bagaimana mengambil keputusan ketika kondisi di lapangan tidak sama dengan contoh tutorial. Itulah sebabnya pembelajaran modern tidak cukup hanya ceramah dan teori. Nah, di sebelah kanan slide ini ada 4 karakter pembelajaran modern yang seharusnya diterapkan. Satu, aktif mahasiswa tidak hanya mendengarkan dosen, tetapi ikut mencoba, berdiskusi, praktik, dan bereksperimen. Karena kemampuan tidak akan berkembang kalau hanya pasif menerima informasi. Dua, kontekstual. Pembelajaran harus dikaitkan dengan kasus nyata. Contohnya, bukan sekadar belajar database secara teori, tetapi bagaimana database digunakan pada aplikasi rumah sakit, e-commerce, atau sistem akademik. Mahasiswa jadi memahami manfaat ilmunya di dunia nyata. 3. Berbasis pengalaman. Belajar terbaik terjadi saat mahasiswa mengalami langsung prosesnya. Misalnya membuat proyek, magang, simulasi, studi kasus, atau problem solving. Karena dari pengalaman nyata, mahasiswa belajar menghadapi kesalahan, revisi, dan tantangan sesungguhnya. 4. Terukur. Setiap proses pembelajaran harus memiliki indikator keberhasilan. Bukan hanya nilai ujian teori, tetapi juga kemampuan praktik, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan hasil proyek. Jadi inti dari slide ini adalah keberhasilan belajar di era modern bukan hanya soal tahu, tetapi soal bisa melakukan. Teori tetap penting sebagai fondasi, tetapi tanpa praktik dan pengalaman nyata, mahasiswa akan sulit siap menghadapi dunia kerja. Baik teman-teman, setelah kita memahami mengapa banyak mahasiswa masih kesulitan praktik, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya apa itu pembelajaran berbasis praktik? Pembelajaran berbasis praktik adalah metode belajar yang menempatkan mahasiswa langsung pada aktivitas penerapan pengetahuan. Artinya, mahasiswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga menggunakan ilmu tersebut melalui tugas nyata, simulasi, proyek, maupun studi kasus. Jadi fokusnya bukan hanya belajar mengetahui, tetapi belajar melakukan. Contohnya dalam bidang komputer. Kalau belajar pemrograman, mahasiswa tidak cukup hanya memahami sintaks.
Mahasiswa harus mencoba membuat aplikasi, memperbaiki error, dan mengembangkan solusi dari masalah nyata. Di bagian kiri slide ini terdapat beberapa bentuk umum pembelajaran berbasis praktik. 1. Project-based learning. Mahasiswa belajar melalui pengerjaan project. Misalnya membuat website, aplikasi mobile, desain multimedia, atau sistem informasi. Melalui project, mahasiswa belajar berpikir terstruktur, bekerja sama, dan menyelesaikan target. 2. Problem-based learning, pembelajaran dimulai dari sebuah masalah. Mahasiswa diminta menganalisis, mencari solusi, lalu menerapkan solusi tersebut. Metode ini melatih kemampuan berpikir kritis dan problem solving. 3. Simulasi digital. Mahasiswa belajar menggunakan simulasi atau lingkungan virtual. Contohnya simulasi jaringan komputer, simulasi bisnis digital, atau simulasi desain interaktif. Tujuannya agar mahasiswa bisa berlatih tanpa harus langsung menghadapi risiko di dunia nyata. 4. Mini project industry. Mahasiswa diberikan proyek kecil yang menyerupai kebutuhan industri. Misalnya membuat prototipe aplikasi untuk UMKM, dashboard data sederhana, atau desain UI garis miring UX untuk klien. Ini membantu mahasiswa memahami standar kerja profesional sejak di bangku kuliah. Nah, di bagian kanan slide ini terlihat alur pembelajaran berbasis praktik. Tahap pertama, teori. Mahasiswa terlebih dahulu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip penting. Teori tetap diperlukan sebagai fondasi agar praktik memiliki arah yang benar. Tahap kedua, praktik. Setelah teori dipahami, mahasiswa langsung menerapkannya melalui tugas nyata. Di tahap ini biasanya muncul tantangan, error, revisi, dan proses eksplorasi. Justru dari proses inilah kemampuan berkembang. Tahap ketiga, evaluasi, hasil, dan proses kerja kemudian dinilai. Bukan hanya melihat jawaban akhir, tetapi juga bagaimana mahasiswa menyelesaikan masalah. Tahap terakhir, refleksi. Mahasiswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar. Apa yang sudah berhasil, apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, karena pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang terus diperbaiki dari pengalaman sebelumnya. Jadi inti slide ini adalah pembelajaran berbasis praktik membuat mahasiswa tidak hanya memahami ilmu secara teoritis, tetapi juga memiliki pengalaman nyata dalam menerapkannya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada arah baru pembelajaran praktik di era 2024 sampai 2026. Kalau dulu pembelajaran identik dengan kelas tradisional, dosen menjelaskan di depan, mahasiswa mencatat di papan tulis. Sekarang pola belajar mulai berubah sangat cepat karena perkembangan teknologi digital. Namun perlu dipahami, perubahan ini bukan berarti metode lama sepenuhnya salah. Kelas tradisional tetap penting sebagai dasar untuk membangun konsep dan pemahaman awal. Tetapi pembelajaran modern menuntut pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan personal. Coba kita lihat alur pada gambar ini. 1. Kelas tradisional. Ini adalah model pembelajaran konvensional. Fokus utamanya pada penyampaian materi secara langsung melalui ceramah dan penjelasan dosen. Kelebihannya adalah mahasiswa mendapatkan fondasi teori yang jelas. Namun tantangannya, mahasiswa sering menjadi pasif jika hanya mendengarkan. 2. LMS, Learning Management System. Kemudian berkembang ke penggunaan LMS atau Learning Management System. Contohnya seperti Moodle, Google Classroom, atau digital course lainnya. Melalui LMS, mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja, mengumpulkan tugas secara online, berdiskusi, bahkan mengikuti kuis digital. Artinya proses belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu. 3.
simulasi satu interaktif. Selanjutnya muncul pembelajaran berbasis simulasi interaktif. Misalnya video pembelajaran, virtual lab, augmented reality, atau simulasi praktik digital. Metode ini membuat mahasiswa lebih aktif karena mereka bisa mencoba langsung dalam lingkungan virtual. Dalam bidang komputer, simulasi membantu mahasiswa memahami sistem tanpa harus selalu menggunakan perangkat nyata. 4. AI learning. Dan sekarang kita mulai masuk ke era AI learning. Artificial intelligence digunakan untuk memberikan pembelajaran yang lebih adaptif dan personal. Contohnya, sistem dapat menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan mahasiswa, memberikan feedback otomatis, bahkan membantu merekomendasikan latihan yang sesuai. Jadi, pengalaman belajar setiap mahasiswa bisa berbeda sesuai kebutuhannya. Nah, di bagian bawah slide ini terdapat data efektivitas riset. Kita bisa melihat bahwa semakin interaktif metode pembelajaran yang digunakan, maka efektivitas belajar juga cenderung meningkat. Multimedia interaktif mencapai sekitar 78% interaktif electronics learning, sekitar 88% problem-based multimedia, mencapai sekitar 95%. Artinya, mahasiswa lebih mudah memahami materi ketika mereka terlibat aktif dalam proses belajar. Namun, ada satu poin penting yang harus kita garis bawahi. Teknologi bukan tujuan utama. Kadang orang berpikir semakin canggih teknologinya, otomatis pembelajaran semakin baik, padahal belum tentu. Yang paling penting sebenarnya adalah desain pembelajaran. Bagaimana dosen menyusun aktivitas belajar, bagaimana mahasiswa dilibatkan, bagaimana praktik dilakukan, dan bagaimana pengalaman belajar dibangun. Karena teknologi hanyalah alat, tetapi strategi pembelajaran adalah kunci keberhasilannya. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah arah pembelajaran modern bergerak dari pembelajaran pasif menuju pembelajaran yang lebih digital, interaktif, adaptif, dan berbasis pengalaman nyata. Baik teman-teman, sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah metode pembelajaran itu benar-benar efektif? Karena tujuan pembelajaran bukan hanya materi selesai disampaikan, tetapi apakah mahasiswa benar-benar memahami dan mampu menerapkannya. Pada slide ini kita melihat sebuah diagram yang membandingkan tingkat pembelajaran dan keterampilan terapan. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat pembelajaran dari rendah ke tinggi. Sementara sumbu horizontal menunjukkan kemampuan keterampilan terapan dari terbatas menuju kemampuan praktik yang lebih baik. Coba kita lihat bagian kiri bawah. Teks atau ceramah, peningkatan rendah. Jika pembelajaran hanya berbasis teks atau ceramah tanpa aktivitas praktik, biasanya peningkatan pemahaman mahasiswa cenderung rendah. Mahasiswa mungkin mendengar dan mencatat, tetapi belum tentu benar-benar memahami. Teks garis miring ceramah, keterampilan terbatas. Bahkan ketika teori dipahami, kemampuan praktik seringkali masih terbatas. Artinya, mahasiswa tahu konsepnya, tetapi belum percaya diri menerapkannya. Ini yang sering terjadi ketika mahasiswa hanya fokus menghafal materi. Simulasi, peningkatan skor tinggi. Nah, ketika pembelajaran mulai menggunakan simulasi atau praktik interaktif, hasil belajar biasanya meningkat cukup signifikan. Mahasiswa menjadi lebih aktif, lebih fokus, dan lebih mudah memahami konsep karena langsung mencoba. Simulasi transfer pengetahuan baik. Dan bagian paling penting ada di kanan atas ini. Pembelajaran berbasis simulasi dan praktik membuat transfer pengetahuan menjadi lebih baik. Artinya, ilmu yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas, tetapi bisa diterapkan dalam situasi yang berbeda.
Misalnya, mahasiswa tidak hanya bisa membuat program sesuai contoh dosen, tetapi juga mampu memodifikasi dan menyelesaikan masalah baru secara mandiri. Nah, di bagian kanan slide ini dijelaskan indikator bahwa metode pembelajaran dianggap efektif. 1. Hasil belajar meningkat. Efektivitas dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar. Biasanya diukur menggunakan pretest dan posttest. Kalau setelah pembelajaran nilai mahasiswa meningkat secara signifikan, berarti metode tersebut membantu proses pemahaman. 2. Keterampilan meningkat. Efektif tidak hanya soal nilai. Mahasiswa juga harus menunjukkan peningkatan keterampilan. Misalnya mampu membuat proyek, menyelesaikan tugas nyata, bekerja dalam tim, atau mempresentasikan hasil kerja. 3. Transfer pengetahuan berhasil. Indikator paling tinggi adalah ketika mahasiswa mampu menerapkan ilmu di konteks berbeda. Karena tujuan pendidikan sebenarnya bukan hanya lulus ujian, tetapi mampu menggunakan ilmu untuk memecahkan masalah nyata. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah metode pembelajaran yang efektif bukan hanya membuat mahasiswa ingat materi, tetapi juga membuat mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Baik teman-teman, kita lanjutkan slide berikutnya. Setelah kita membahas efektivitas metode pembelajaran, ada satu hal penting yang harus kita pahami. Jangan hanya percaya pada nilai, karena nilai tinggi belum tentu menunjukkan pemahaman dan kemampuan yang benar-benar mendalam. Kadang ada mahasiswa yang mendapatkan nilai bagus karena hafal materi atau terbiasa mengerjakan soal tertentu. Tetapi ketika menghadapi masalah nyata, mereka masih kesulitan menerapkan ilmunya. Itulah sebabnya dalam pendidikan modern, kita tidak hanya melihat skor atau angka semata. Coba lihat bagian kiri slide ini. Yang benar-benar penting satu. Seberapa besar efeknya? Efek size. Dalam penelitian pendidikan, kita tidak hanya bertanya apakah metode berhasil atau tidak, tetapi kita juga melihat seberapa besar pengaruh metode tersebut terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa. Karena ada metode yang hanya meningkatkan sedikit, ada juga yang benar-benar memberikan perubahan signifikan. 2. Efektif untuk siapa? Metode yang efektif untuk satu kelompok belum tentu efektif untuk kelompok lain. Contohnya, mahasiswa yang sudah memiliki dasar kuat mungkin cocok dengan pembelajaran mandiri atau simulasi kompleks. Tetapi mahasiswa pemula mungkin masih membutuhkan pendampingan lebih banyak. 3. Dalam kondisi apa? Efektivitas metode juga dipengaruhi kondisi pembelajaran. Misalnya, fasilitas teknologi, kesiapan mahasiswa, waktu belajar, hingga kemampuan dosen dalam mengelola kelas. Jadi, metode yang berhasil di satu kampus belum tentu langsung berhasil di tempat lain. Nah, di bagian kanan ada contoh konteks yang sangat penting. Metode simulasi memang terbukti efektif, terutama untuk mahasiswa tingkat lanjut, karena mereka sudah memiliki fondasi konsep dasar yang cukup. Tetapi untuk mahasiswa pemula, jika langsung diberikan simulasi yang terlalu kompleks, mereka justru bisa kebingungan. Artinya, pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan mahasiswa. Dan inilah poin utama dari slide ini. Dalam pendidikan, tidak ada metode yang selalu paling baik untuk semua kondisi. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Tugas seorang dosen bukan hanya memilih teknologi paling canggih, tetapi memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa. Jadi kesimpulan pada slide ini adalah keberhasilan pembelajaran tidak boleh hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kemampuan mahasiswa, kesesuaian metode dengan peserta didik,
dan konteks pembelajarannya. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada slide ini kita akan membahas mengapa sebuah metode pembelajaran yang terlihat hebat secara teknologi belum tentu selalu berhasil dalam praktik pembelajaran. Banyak institusi pendidikan saat ini berlomba menggunakan teknologi modern seperti VIR, AIR, aplikasi interaktif, atau platform digital. Namun kenyataannya, tidak semua teknologi otomatis meningkatkan kualitas belajar. Ada beberapa faktor penting yang perlu kita pahami. Satu, beban kognitif tinggi. Pertama adalah beban kognitif tinggi. Artinya, mahasiswa diberikan tugas atau fitur pembelajaran yang terlalu kompleks sebelum benar-benar memahami konsep dasarnya. Sebagai contoh, mahasiswa baru belajar dasar pemrograman, tetapi langsung diminta membuat proyek aplikasi yang besar dan rumit. Akibatnya, otak menjadi terlalu terbebani karena harus memahami banyak hal sekaligus. Dalam teori pembelajaran, otak manusia memiliki kapasitas pemrosesan yang terbatas. Jika terlalu banyak informasi masuk secara bersamaan, maka fokus belajar justru menurun. Jadi, teknologi atau metode yang canggih tetap harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan mahasiswa. 2. Interface membingungkan. Kedua adalah interface membingungkan atau tampilan sistem yang tidak ramah pengguna. Kadang sebuah aplikasi pembelajaran memiliki terlalu banyak menu, tombol, animasi, atau navigasi yang rumit. Mahasiswa akhirnya lebih sibuk memahami cara menggunakan aplikasinya daripada memahami materi kuliahnya. Sebagai contoh, ketika mahasiswa membutuhkan 5 atau 6 langkah hanya untuk membuka materi, maka energi mental mereka sudah habis sebelum belajar dimulai. Maka dalam desain pembelajaran digital, prinsip sederhana itu sangat penting. Interface harus membantu proses belajar, bukan malah menjadi hambatan. 3. Distraksi visual. Ketiga adalah distraksi visual. Teknologi seperti VR dan AR memang menarik secara visual dan mampu meningkatkan rasa penasaran mahasiswa. Namun jika penggunaannya berlebihan, fokus belajar bisa bergeser. Mahasiswa mungkin lebih tertarik pada efek animasi, warna, atau fitur hiburannya dibanding isi materi pembelajaran itu sendiri. Misalnya dalam pembelajaran berbasis virtual reality, mahasiswa bisa terlalu fokus mengeksplorasi lingkungan virtual sampai lupa tujuan utama pembelajaran. Karena itu, elemen visual seharusnya mendukung pemahaman konsep, bukan sekadar membuat tampilan terlihat keren. 4. Keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur. Tidak semua mahasiswa memiliki akses internet cepat, laptop yang memadai, atau perangkat terbaru. Jika sebuah metode pembelajaran terlalu bergantung pada teknologi tinggi, maka akan muncul kesenjangan akses. Sebagian mahasiswa dapat mengikuti dengan baik, sementara yang lain mengalami kesulitan teknis. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis video resolusi tinggi akan sulit diakses mahasiswa dengan koneksi internet terbatas. Maka ketika merancang pembelajaran digital, dosen harus mempertimbangkan kondisi nyata mahasiswa agar pembelajaran tetap inklusif dan dapat diakses semua pihak. Jadi inti dari slide ini adalah teknologi bukan tujuan utama, melainkan alat bantu dalam proses pendidikan. Metode yang baik bukan yang paling canggih, tetapi yang paling efektif membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih mudah, nyaman, dan fokus. Karena itu, teknologi harus membantu belajar, bukan justru mengganggu proses belajar itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Kembali, gimana masih semangat kan? Pada slide ini kita membahas pertanyaan yang sering muncul dalam dunia pendidikan, yaitu mana yang lebih penting, teori atau praktik? Sebagian orang mengatakan praktik lebih penting karena langsung digunakan di dunia kerja.
Tetapi ada juga yang berpendapat teori adalah dasar utama ilmu pengetahuan. Sebenarnya keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Bagian teori. Di sisi kiri kita melihat bagian teori. Teori merupakan fondasi ilmu atau dasar pemahaman kognitif. Ketika mahasiswa mempelajari teori, sebenarnya mereka sedang membangun cara berpikir yang sistematis. Mereka memahami konsep, prinsip, logika, dan alasan mengapa sesuatu bisa terjadi. Sebagai contoh dalam bidang informatika, mahasiswa belajar algoritma, struktur data, konsep jaringan, atau dasar kecerdasan buatan. Mungkin saat belajar teori terasa abstrak, tetapi teori inilah yang menjadi pondasi saat menghadapi masalah nyata. Tanpa teori, seseorang mungkin bisa melakukan sesuatu, tetapi seringkali tidak memahami alasan dan mekanismenya. Bagian praktik. Kemudian di sisi kanan ada praktik. Praktik adalah proses implementasi atau penerapan ilmu dalam situasi nyata. Di tahap ini, mahasiswa belajar menyelesaikan masalah, menghadapi kendala nyata, bekerja dalam tim, dan mengambil keputusan secara langsung. Sebagai contoh, membuat aplikasi, melakukan troubleshooting jaringan, mengembangkan sistem, atau melakukan simulasi proyek. Praktik membantu mahasiswa memperoleh pengalaman nyata yang tidak selalu didapat dari buku. Kesimpulan pertama, praktik tanpa teori. Sekarang kita lihat kesimpulan pertama. Praktik tanpa teori memang bisa membuat seseorang cepat melakukan sesuatu, tetapi biasanya pemahamannya dangkal dan mudah lupa. Contohnya, seseorang hanya mengikuti tutorial membuat aplikasi tanpa memahami konsep pemrogramannya. Ketika muncul error yang berbeda, dia akan kesulitan menyelesaikannya karena tidak memahami dasar teorinya. Artinya, praktik tanpa teori seringkali tidak memiliki pijakan konsep yang kuat. Kesimpulan kedua, teori tanpa praktik. Sebaliknya, teori tanpa praktik juga memiliki kelemahan. Mahasiswa mungkin memahami konsep dengan baik di kelas, tetapi bingung saat harus menerapkannya di dunia nyata. Sebagai contoh, paham teori database, tetapi belum pernah membuat sistem database secara langsung. Akibatnya, ilmu terasa sulit diterapkan dan kurang relevan dengan kebutuhan industri. Kesimpulan utama pada slide ini, karena itu yang paling ideal adalah kombinasi teori dan praktik. Teori memberikan dasar berpikir yang kuat, sedangkan praktik melatih kemampuan implementasi dan problem solving. Jika keduanya digabungkan, maka akan menghasilkan mahasiswa yang kompeten secara akademik, mampu beradaptasi, kritis dalam berpikir, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi dalam proses pembelajaran modern, tujuan utama bukan memilih teori atau praktik, tetapi bagaimana mengintegrasikan keduanya secara seimbang. Baik teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan. Pada slide ini, kita akan membahas arah masa depan teknologi pendidikan, khususnya terkait AI, VER, dan microlearning. Saat ini dunia pendidikan sedang mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital. Namun pertanyaan pentingnya adalah apakah teknologi akan menggantikan peran dosen? Mari kita bahas bersama. Teknologi yang berkembang, satu, AI tutor. Pertama adalah AI tutor. AI saat ini mampu berfungsi seperti tutor pribadi yang dapat membantu mahasiswa belajar kapan saja. Contohnya, AI dapat menjawab pertanyaan, memberikan latihan soal otomatis, hingga menjelaskan materi sesuai kebutuhan mahasiswa. Keunggulannya adalah respon yang cepat dan personalisasi pembelajaran. Mahasiswa yang lambat memahami materi bisa mengulang penjelasan berkali-kali tanpa merasa malu atau takut bertanya. 2. Learning Analytics. Kedua adalah Learning Analytics.
Teknologi ini digunakan untuk menganalisis data pembelajaran mahasiswa. Misalnya, sistem dapat mendeteksi mahasiswa yang jarang login, materi yang paling sulit dipahami, atau tingkat keaktifan dalam kelas online. Dengan data tersebut, dosen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran menjadi lebih berbasis data, bukan hanya perkiraan. 3. AR garis miring VR. Ketiga adalah teknologi augmented reality dan virtual reality. Teknologi ini membuat pembelajaran menjadi lebih imersif dan interaktif. Sebagai contoh, mahasiswa kedokteran dapat mempelajari anatomi tubuh secara virtual, mahasiswa teknik dapat melakukan simulasi mesin, atau mahasiswa sejarah dapat merasakan suasana tempat bersejarah secara virtual. Teknologi ini sangat membantu pembelajaran praktik dan visualisasi konsep yang sulit dijelaskan secara teori. 4. Gamification. Selanjutnya adalah gamification, artinya unsur permainan dimasukkan ke dalam pembelajaran. Contohnya, adanya poin, badge, leaderboard, atau sistem level. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam belajar. Karena secara psikologis manusia cenderung lebih termotivasi ketika ada tantangan dan penghargaan. 5. Microlearning, kemudian ada microlearning. Ini adalah metode pembelajaran dalam bentuk materi singkat dan fokus. Misalnya, video pembelajaran berdurasi 3-5 menit yang hanya membahas satu konsep utama. Metode ini cocok dengan kebiasaan generasi digital saat ini yang lebih nyaman belajar dalam durasi pendek tetapi sering. 6. Adaptive learning. Terakhir adalah adaptive learning. Sistem pembelajaran akan menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan masing-masing mahasiswa. Jika mahasiswa mengalami kesulitan, sistem akan memberikan materi dasar terlebih dahulu. Sebaliknya, jika mahasiswa cepat memahami, maka sistem memberikan tantangan yang lebih tinggi. Jadi pengalaman belajar menjadi lebih personal. Apakah AI akan menggantikan dosen? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul saat ini. Apakah AI akan menggantikan dosen? Jawabannya, tidak sepenuhnya. AI memang sangat kuat dalam memberikan latihan cepat, menyediakan umpan balik instan, dan membantu personalisasi pembelajaran. AI membantu, dosen tetap esensial. Namun peran dosen tetap sangat penting karena pendidikan bukan hanya transfer informasi, dosen memiliki peran yang tidak bisa digantikan teknologi seperti membangun karakter, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memberikan refleksi mendalam, serta membimbing nilai dan etika mahasiswa. AI dapat membantu proses teknis pembelajaran, tetapi kualitas pedagogi dan interaksi manusia tetap menjadi faktor utama keberhasilan belajar. Jadi, kesimpulan slide ini adalah masa depan pendidikan bukan tentang AI melawan dosen, tetapi bagaimana dosen dan teknologi dapat bekerja bersama untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan bermakna. Oke, teman-teman sekalian, pada slide bagian terakhir ini kita akan menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan kuliah hari ini mengenai teknologi pembelajaran multimedia, AI, VR, dan strategi e-learning. 1. Pembelajaran aktif memberdayakan mahasiswa. Kesimpulan pertama adalah bahwa pembelajaran aktif jauh lebih efektif dibanding pembelajaran pasif. Ketika mahasiswa berdiskusi, melakukan praktik, mencoba simulasi, atau terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran, maka pemahaman dan daya ingat akan meningkat lebih baik. Artinya, mahasiswa bukan hanya menerima informasi, tetapi ikut membangun pengetahuannya sendiri. Inilah yang membuat keterlibatan dan retensi belajar menjadi lebih tinggi. 2. Simulasi dan multimedia meningkatkan keterlibatan.
Kesimpulan kedua, penggunaan multimedia dan simulasi terbukti mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Berdasarkan berbagai penelitian pendidikan modern, efektivitas media interaktif memiliki tingkat validitas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 78 sampai 98%. Karena visual, audio, animasi, dan simulasi membantu mahasiswa memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. 3. Efektivitas harus dibuktikan dengan riset. Namun kita juga harus kritis. Tidak semua teknologi yang terlihat modern otomatis efektif. Kadang sebuah aplikasi terlihat menarik secara visual, tetapi belum tentu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Karena itu, setiap metode pembelajaran harus diuji melalui penelitian, evaluasi, dan data hasil belajar. Dalam dunia akademik, keputusan pendidikan seharusnya berbasis evidence atau bukti ilmiah, bukan sekadar tren. Ausanda 4. Teknologi terbaik tetap membutuhkan desain pembelajaran yang baik. Kesimpulan berikutnya adalah teknologi hanyalah alat. Walaupun kita menggunakan AI, VR, LMS, atau multimedia paling canggih, hasil pembelajaran tetap sangat bergantung pada desain pembelajarannya. Jika strategi mengajarnya tidak tepat, maka teknologi secanggih apapun tidak akan maksimal. Karena itu, pedagogi atau cara mengajar tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan. Jadi inti utama dari pertemuan hari ini adalah e-learning terbaik bukanlah yang paling canggih teknologinya, tetapi yang paling mampu membantu mahasiswa memahami materi, aktif belajar, berpikir kritis, dan menghasilkan karya. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya ingin mengajak kalian berpikir. Menurut kalian, teknologi pembelajaran apa yang paling efektif digunakan di era sekarang? Dan bagaimana cara kita memanfaatkan AI atau multimedia tanpa mengurangi kualitas interaksi antara dosen dan mahasiswa? Silakan jika ada pertanyaan atau pendapat untuk diskusi. Baik, terima kasih semuanya para mahasiswa yang sudah hadir pada kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan materi perkuliahan hari ini bisa dipahami. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Untuk perkuliahan pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih.